Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu al-mukarram al-muhtaram ad-da'i ila Allah bi qawlihi wa fi'lihi wa halihi Ustadzuna al-kiram Bagus Ahmad Fauzi Al-Bantani. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Amin ya Allah. Ustadz Fauzi, sehat antum? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada pertanyaan yang berkaitan tentang akidah. Iya. Di mana kita dalam beragama diajarkan untuk berhati-hati. Tatkala kita mencari guru, maka harus kita cari guru yang jelas sanad keilmuannya sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan oleh Ibnul Mubarak, seorang ulama besar, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jikalau tidak ada sanad rantai keilmuan, maka seseorang dapat berbicara apa yang dia kehendakinya, Semaunya. Apalagi sekarang sudah mudah informasi didapat. Bila mana suatu ilmu tidak didasari dengan akidah yang kuat, bahkan tidak ada guru yang betul-betul guru yang istiqamah di dalam mengajarkan daripada agama Islam, dinul Islam, maka sangat dikhawatirkan bukan hanya dirinya yang sesat, namun bisa menyesatkan orang lain. Jadi to the point, Siap. ada seorang yang mengaku sebagai da'i, mengajarkan kepada umat di khalayak umum, di khalayak publik. Ya, ini benar terjadi dan sudah tersebar di medsos. Cuman saya enggan untuk menyebut namanya, karena bagi kita ya bukan kelasnya itu kan. Ada yang berceramah ketika seseorang, ya kan, di zaman dahulu ada riwayat yang menjelaskan bahwasannya ada orang bermimpi. Ketika itu saudaranya sudah meninggal dunia. Kemudian datanglah daripada malaikat Munkar wa Nakir bertanya kepada si orang ini. Kemudian orang ini karena mahabbah dengan figur ataupun sosok seorang ulama sampai mengatakan man rabbuka. Dijawab oleh orang itu, Figur yang ditinggal. ya kan, ulama itu yang dijawab, ya kan. Katakanlah man rabbuka, fulan si A. Man nabiyuka, fulan si A. Man imamuka, fulan si A. Man kiblatuka, fulan si A. Kaifa ra'yuka bihadhil mas'alah ya Ustaz? Ini masalah terkait dengan akidah yang sudah merupakan satu kesepakatan para alim ulama seluruh dunia dari mulai zaman beliau Rasul sampai dengan hari kiamat, insya Allah. Pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, di alam barzah yang disampaikan oleh malaikat Munkar wa Nakir dengan redaksi man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, kemudian aina wa ma kiblatuka, kemudian wa man ikhwanuka. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab secara benar, walaupun nanti yang membantu menjawab pertanyaan tersebut tentu amalia kita. Ketika amalia kita itu insya Allah sahih secara syariat, insya Allah lisannya bisa menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Munkar wa Nakir, tentu dengan redaksi jawaban yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Munkar wa Nakir mengajukan sebuah pertanyaan man rabbuka, maka jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk umat beliau
adalah Allahu Rabbi. Allah adalah Tuhanku. Jadi bukan makhluk jawabannya, tapi Sang Khalik. Karena Allah lah Sang Khalik. Kalau jawabannya makhluk, maka dipastikan jawaban tersebut adalah keluar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Batil. Kalau jawaban tersebut keluar, apalagi ini merupakan jawaban yang terkait dengan masalah akidah, maka dipastikan siapapun yang menjawab pertanyaan yang sudah keluar dari akidah, maka dipastikan orang tersebut jawabannya batil, alias jawabannya mardud, ditolak oleh mungkar wa nakir. Bahkan saat itu juga kalau bahasa bercanda bisa dikepruk sama mungkar wa nakir. Ya. Kemudian ketika mungkar wa nakir bertanya, "Waman nabiyyuka?" maka jawaban yang pasti adalah Muhammad Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mungkar wa nakir memberi pertanyaan, di mana kiblatmu, maka Ka'bah adalah kiblatku. Ketika mungkar wa nakir bertanya tentang imam, siapa imammu, maka apa imammu, maka jawabannya Al-Quran imami. Kemudian ditutup, waman ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu, maka jawabannya muslimun wal muslimat, mu'minun wal mu'minat, ikhwani, adalah saudaraku. Itu jawaban-jawaban yang sudah disepakati oleh umat Islam seluruh dunia dari mulai zaman beliau Rasul sampai dengan hari kiamat. Ketika ada sebuah dongeng, ada sebuah cerita, ya, yang dasarnya itu adalah ngimpi, dan semua pertanyaan dijawab tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh umat Islam ini, maka dipastikan ngimpi tersebut satu ngimpi batil. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa orang yang mengada-ada di dalam agama kami, fa huwa radd, maka dia tertolak. Anu gitu. Betul. Hatta ya. Ismu abukum Tubagus Muhammad Sahih. Ya, Tubagus Muhammad Sahih. Ya. Iya. Ketika antum berada di barzah, kemudian munkar nakir bertanya kepada antum, hatta antum nyebut nama ayah antum, man rabbuka, Tubagus Muhammad Sahih, man nabiyuka, Tubagus Muhammad Sahih, man kiblatuka, Tubagus Muhammad Sahih. Hatta itu ayah antum yang antum sebut, menurut antum bagaimana? Sesat tidak? Sesat, menyesatkan. Walaupun ayah kandung sendiri. Walaupun itu merupakan ayah kandung kita sendiri. Nah, menurut antum apakah ini masuk ke ranah hukum penistaan agama dilihat dari perspektif hukum Islam? Secara hukum fikih jelas ini sudah termasuk kategori menyalahi hukum fikih, artinya bertentangan dengan hukum Islam. Nah, selanjutnya tentu terkait dengan hukum ketatanegaraan kita, karena memang saya posisinya legal standingnya itu bukan merupakan seorang lawyer, maka saya tidak berani mengatakan itu melanggar atau tidak, karena bukan ranah saya. Tapi secara fikih, artinya begini. Penistaan agama yang telah diadopsi di dalam hukum pidana Indonesia itu merujuk salah satunya adalah ketika seorang ahli dipanggil baik di dalam tingkat penyidikan maupun di tingkat pengadilan, maka ahli tersebut adalah harus betul-betul kapasitasnya adalah ulama. Betul. Ya kan? Ulama yang akan menerangkan apakah ini masuk atau tidak ke ranah penistaan agama. Dan kapasitas ulama tersebut dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, yang mana legal standingnya akan dibuktikan nanti sehingga yang bersangkutan apakah betul masuk ke penistaan agama atau tidak. Kan begitu? Betul. Ya kan? Tapi yang sudah kita tahu bahwasannya menurut hukum agama Islam, jikalau kita ditanya siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Rabbi, itu sudah merupakan kesepakatan yang tidak bisa ditolak lagi dan tidak bisa dirubah. Ya, artinya hukum perspektif konvensional, hukum pidana pun juga akan merujuk kepada hukum Islam secara bakunya. Betul.
Nah, ini dikhawatirkan kalau memang yang sesat satu orang sih la muskilah, Iya, nggak masalah. nggak masalah. Nggak Tapi yang masalah. Ini permasalahan kepada disampaikan umat. oleh orang yang notabene adalah dai. Dai. Nah, dai ini jangan salah dulu. Yang disebut dai itu di dalam bahasa Arab artinya dia profesinya adalah sebagai pengajak. Tapi bukan berarti dia ulama. Nah, posisi dia adalah dai, kan gitu. Dai yang dia mengajak kepada orang, kepada umat, ya kan, sehingga didengarkan, gitu. Nah, ini menjadi suatu peristiwa yang amat kontroversial bila mana ini akan dibiarkan begitu. Iya, sangat kontroversial dan sangat membuat umat ini akan tersesat dengan cerita-cerita semacam ini. Kalaupun kita meyakini itu adalah satu kebenaran, cukup sampai kepada diri kita, jangan disampaikan kepada umat. Ya, karena umat ini sudah tahu persis mana akidah, mana sesuatu perkara yang memang sudah merupakan kesepakatan secara umum di dalam agama kita. Umat sudah tahu, jangan sampai umat ini dibodoh-bodohi dengan berbagai macam cerita yang dasarnya ngimpi. Gitu. Jadi sudah jelas kawan-kawan YouTube semua, Ustadz Lawyer Dakwah, ya, bila mana ada yang menemukan daripada perihal dongeng tersebut, haram bagi kita untuk mengikutinya. Ikuti ajaran Rasulullah SAW melalui daripada guru-guru kita yang istiqamah, guru-guru kita yang mengajarkan daripada kebenaran, jauh daripada kebatilan. Dari kita hada minna, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.